Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat walafiat. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Semangat lain. Baik, alhamdulillah. Tetap masih semangat ya. Semoga kita selalu semangat. Amin ya rabbal alamin. Baik, mengawali pembelajaran kita pada kali ini, marilah sama-sama kita berdoa agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silahkan untuk berdoa, Saudara Fadli memulai untuk doanya. Sebelum mulai pembelajaran, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, saya Muhammad Mizan Sya'roni, pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Pada kali ini kita akan membahas tentang hadis dan ruang lingkupnya. Sebagaimana kemarin kita sudah menyampaikan RPS-nya dan sekarang kita akan membahas apa itu hadis dan ruang lingkupnya. Baik, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, yaitu mahasiswa mampu memahami pengertian hadis. Dan yang kedua, goal yang kedua yaitu mahasiswa mampu menyimpulkan pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitasnya. Baik, kita harus memahami, sebelum kita memasuki ke materi, kita harus memahami peta konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pengertian hadis dan pembagian hadis menjadi dua. Yang pertama yaitu dari segi kuantitas dibagi menjadi dua, mutawatir dan ahad. Dari segi kualitas itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga dhaif. Ya, saya mau bertanya, bisa menjawabnya? Silahkan. Siapa namanya? Oh, Risma Amelia. Risma Amelia, betul ya. Hadis ditinjau dari segi kuantitasnya dibagi menjadi dua, apa saja? Ahad, betul. Kemudian dari segi kualitasnya, silahkan Nadine. Sahih, hasan, dan dhaif. Baik. Baik, kita memasuki ke materi yang akan kita bahas. Pengertian hadis. Secara bahasa, hadis berarti ucapan, perkataan, atau berita baru. Dan secara istilah, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa qauliyah yang artinya perkataan, kemudian fi'liyah yang artinya perbuatan, dan takririyah persetujuan, sifat fisik dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian hadis menurut pakar ilmuwan hadis atau para ulama hadis, di sini saya mengambil pengertian atau definisi dari Mahmud At-Tahan. Syekh Mahmud At-Tahan, beliau mengungkapkan bahwasanya definisi hadis ma udhifa
ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat. Ulama hadis yang lain memberikan pengertian hadis sebagai berikut. Aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Segala ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala perbuatan dan segala keadaannya. Baik, itu pengertian hadis. Kita akan memasuki ke pembagian hadis dari segi kuantitas, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mutawatir. Secara bahasa, mutawatir adalah isim fa'il dari at-tawatur, yang artinya beraturan. Sedangkan secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang memiliki kebiasaan tidak berdusta atau tidak berbohong dari awal hingga akhir sanadnya. Dijelaskan dalam buku Pengantar Ilmu Hadis oleh Syekh Manna Al-Qattan. Para perawi hadis mutawatir mustahil untuk berdusta. Mereka tidak mungkin memalsukan hadis yang erat kaitannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, diriwayatkan oleh banyak perawi. Hadis mutawatir ini diriwayatkan oleh banyak perawi. Mustahil mereka sepakat untuk berbohong atau berdusta. Dan contoh dari hadis mutawatir yaitu hadis tentang berdusta. Bisa bantu dibacakan? Ya, silakan. Baik, artinya silakan. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua yaitu hadis ahad. Secara bahasa, ahad adalah bentuk jamak dari wahid. Ya, bentuk jamak dari wahid yang bermakna satu. Ya, secara istilah, hadis ahad mencakup seluruh hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang, akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, mengutip buku Ilmu Hadis Dasar karya Athaillah Umar, hadis ahad ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, gharib, diriwayatkan oleh satu perawi. Yang kedua, aziz, yaitu diriwayatkan oleh 2 perawi. Dan yang ketiga, yaitu masyhur, yang diriwayatkan oleh 3 atau lebih, tapi belum mutawatir. Kemudian selanjutnya, pembagian hadis dari segi kualitas dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama, hadis sahih. Secara bahasa, sahih bermakna sehat, selamat dari kekurangan, dan bebas dari cacat dan keraguan. Lawan dari hancur dan sakit. Nah, secara istilah, ulama hadis yaitu Ibnu Salah mendefinisikan. Nah, huwal haditsul musnadul ladzi ittasala isnaduhu binaqlil adli ad-dhabiti ila muntahahu wa la yakunu haditsan syadzan wa la mu'allalan. Adalah hadis musnad yang sanadnya bersambung melalui periwayatan seorang yang adil dan dhabit, teliti artinya, dari seseorang yang adil dan dhabit hingga penghujung sanadnya, dan tidak ada syadz atau tidak ada illah dan mu'allal. Oleh karenanya disimpulkan, hadis sahih ini adalah sanadnya bersambung, perawinya adil dan dhabit, tidak syadz dan atau cacat illah. Nah, baik. Ini kitab-kitab yang memuat hadis-hadis sahih. Jadi ada yang pertama hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis ini mohon maaf, kitab sahih Bukhari, kitab sahih Muslim, kitab sahih
Ibnu Hibban, kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, dan kitab Muwatta Ibnu Malik. Baik, nanti dihafalkan. Nanti ada session diskusi nanti. Untuk hal tersebut siap-siap. Baik. Selanjutnya, kita akan membahas hadis hasan. Nah, secara bahasa, hasan itu bermakna baik, bagus, cantik, indah. Nah, secara istilah, Al-Baiquni mendefinisikan dalam nazamannya. Bisa sama-sama? Atau saya contohkan dulu sebentar. Wal hasanul marfu'u turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Sama-sama? Wal hasanul marfu'u turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Bisa dibantu diartikan? Silakan saudara yang di pojok. Naila. Artinya dan hadis sahih dan hadis hasan. Ya, baik. Kesimpulan daripada definisi hadis hasan ini seperti sahih. Tapi hadis hasan ini seperti hadis sahih. Akan tetapi tingkat ketelitiannya, kedhabitan perawinya di bawah sahih. Selanjutnya yang terakhir yaitu hadis dhaif, yaitu lemah. Secara bahasa adalah lawannya kuat. Ya, yaitu lawannya kuat adalah lemah. Adapun secara istilah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat hadis hasan atau makbul. Bisa disimpulkan, hadis dhaif ini tidak memenuhi syarat sahih atau hasan. Dan di dalam hadis dhaif ini ada cacat pada sanad, perawi, atau matannya. Baik, sekarang diskusikan dengan temannya dan hafalkan ya dengan kelompokmu tentang pengertian hadis dan pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitasnya. Silakan. Baik, cukup? Ya. Sekarang saya mau minta ada 3 orang yang ke depan untuk nanti saya tanyakan apakah teman-teman ini sudah mengerti apa belum yang saya sampaikan. Silahkan Ananda Mika maju ke depan untuk mempresentasikan tadi terkait hadis yang mutawatir. Ya, apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang perawinya melebihi dari yang dirawikan oleh beberapa orang dan merupakan hadis sahih. Baik, apa contohnya? Contohnya, man kadzdzaba muta'ammidan. Man kadzdzaba alayya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Baik, kasih aplaus untuk silahkan Desi maju ke depan. Baik, saudari Desi, apa saja kitab-kitab sahih yang Anda ketahui? Ya. Baik. Baik, kasih tepuk tangannya. Silakan yang terakhir mungkin Saudara Fadli maju ke depan.
Baik, Saudara Fadli, apa pengertian hadis menurut ulama hadis yaitu Mahmud Toha? Pengertian menurut ulama hadis yaitu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan atau sifat. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangannya untuk mereka. Baik, terima kasih. Kesimpulan daripada apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, hadis adalah sumber Islam kedua setelah Al-Quran. Nah, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat itu termasuk yang dimaksudkan adalah hadis, definisi daripada hadis. Kemudian hadis ditinjau dari segi kuantitasnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mutawatir dan ahad. Ditinjau dari segi kualitasnya dibagi menjadi tiga, yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga pembelajaran kita dari awal sampai akhir itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.